Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Pada musim panas tahun 1997, sebuah keluarga biasa yang bahagia pergi berlibur ke sebuah lembah di kawasan Puncak, Bogor. Namun, mereka tidak pernah kembali. Yang tersisa hanyalah sebuah mobil kosong. Jasad mereka tidak pernah ditemukan dimanapun. Tak lama kemudian, rumor tak sedap mulai beredar. Cerita itu menyebutkan bahwa sang ayah yang terlilit utang telah membawa keluarganya melarikan diri. Seorang kepala keluarga pun perlahan berubah menjadi seorang pembunuh tanpa wajah. Kemudian 12 tahun kemudian musim kemarau yang panjang mengeringkan dasar sebuah waduk. Dari dalam lumpur sebuah mobil tua perlahan muncul ke permukaan. Itu bukanlah mobil keluarga yang tertinggal di lembah, melainkan mobil yang sama sekali berbeda. Dan di dalamnya terdapat 2 kerangka manusia. Saat identitas mereka terungkap, semua orang terdiam. Pria yang selama ini dicap sebagai buronan ternyata adalah korban pertama yang kehilangan nyawanya. Kebenaran mengejutkan yang telah tenggelam selama 12 tahun akhirnya terungkap ke permukaan. Cerita dimulai pada Sabtu pagi, 2 Agustus 1997. Sinar matahari musim panas menyinari sebuah gang yang tenang di Bandung. Di depan sebuah rumah tua berlantai 2, sebuah mobil kijang berwarna perak terparkir. Budi Santoso sedang memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi dengan rapi. Usianya saat itu 41 tahun. Mas, tendanya sudah dibawa? Terdengar suara Dewi Lestari, istrinya dari arah dapur. Dewi yang berusia 37 tahun sedang sibuk menyiapkan nasi timbel. Sebuah termos besar telah diisi penuh dengan teh botol dingin. Perjalanan musim panas ke puncak ini adalah janji yang telah lama dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga. Putra tunggal mereka, Doni yang berusia 12 tahun sudah bersemangat sejak pagi. Ia sudah mengenakan kacamata renang barunya di leher. Anak itu berlari bolak-balik antara halaman dan mobil. Sambil berpura-pura membantu ayahnya memuat barang, ia membawa sebuah tas kecil dengan susah payah. "Ayah, ini punyaku, aku yang bawa ya." Budi tersenyum simpul sambil mengelus kepala putranya. Kondisi keuangan Budi saat itu sedang tidak begitu baik. Sebagai seorang kontraktor kecil, ia pusing karena pembayaran proyek yang tak kunjung ia terima selama berbulan-bulan. Meski begitu, ia memutuskan untuk mengesampingkan kekhawatiran itu untuk hari ini. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya liburan keluarga dalam setahun. Sebenarnya tahun itu adalah tahun yang sangat berat bagi Budi. Pembayaran proyek yang seharusnya ia terima terus ditunda dan bunga utangnya terus membengkak setiap bulan. Ia sering begadang menatap buku-buku catatan keuangan sambil menghela napas. Namun, ia tidak pernah menunjukkannya di depan istri dan anaknya. Ia hanya ingin memberikan senyum cerah kepada keluarganya setidaknya selama liburan musim panas ini. Dewi pun bukannya tidak tahu apa yang dirasakan suaminya. Ia hanya pura-pura tidak tahu dan terus membungkus nasi timbel. Saat mobil keluar dari gang, seorang tetangga tua yang duduk di bale-bale melambaikan tangan. "Wah, kelihatannya mau pergi ke tempat yang bagus ya." "Iya Pak, kami mau main air di puncak, 2 hari lagi kami kembali." Budi menurunkan kaca mobil dan menyapa dengan ceria. Saat itu tidak ada yang menyangka bahwa sapaan itu akan menjadi pemandangan terakhir dari keluarga tersebut yang dilihat oleh para tetangga. Perjalanan dari Bandung ke puncak tidaklah terlalu jauh. Mobil melaju perlahan di jalan raya yang berkelok di sepanjang perbukitan. Dari jendela mobil, pemandangan pegunungan hijau terbentang tanpa henti. Doni duduk di kursi belakang, terus-menerus melihat keluar jendela. Dewi membuka sebungkus nasi dan menyuapkan kepada putranya. Dari radio terdengar lagu musim panas yang ceria. Itu hanyalah hari yang biasa bagi sebuah keluarga biasa. Keluarga itu mendirikan tenda di sebuah area perkemahan di tepi Sungai Ciliwung. Tempat itu selalu ramai dikunjungi orang saat musim panas dengan airnya yang jernih mengalir di antara bebatuan. Budi dengan cekatan mendirikan tenda. Dewi menggelar tikar dan merapikan barang-barang. Doni melepas sepatunya dan langsung berlari ke tepi sungai. "Doni, jangan ke tempat yang dalam ya. Cukup sampai lutut saja." "Iya, Ayah." Suara tawa anak itu menggema di atas permukaan air sungai. Doni bermain-main cukup lama sambil mencipratkan air dengan tangan mungilnya. Budi menggulung celananya dan menghampiri putranya. Ayah dan anak itu berdiri berdampingan memilih batu-batu pipih. Mereka bertaruh siapa yang bisa membuat batu melompat di air paling jauh. Setiap kali batu itu melompat-lompat di atas air, Doni bertepuk tangan kegirangan. Dewi ingin sekali mengabadikan momen itu dalam foto. Namun, sayangnya hari itu kamera tertinggal di rumah dan hal itu akan menjadi penyesalan yang mendalam.
Sore itu, beberapa pengunjung lain yang sedang beristirahat di sebuah saung di area perkemahan melihat keluarga ini. Mereka bercerita melihat sang ayah bermain lempar batu bersama putranya, sementara sang ibu memandangi mereka dengan senyum bahagia. Keluarga itu berada di tepi sungai hingga sore hari. Menjelang malam, mereka menyalakan kompor kecil untuk memasak mie instan. Cahaya hangat dari dalam tenda tampak berkelip-kelip. Malam Sabtu itu berlalu dengan tenang. Masalah dimulai keesokan harinya. Pada hari Minggu 3 Agustus, langit yang cerah hingga siang hari mulai mendung dengan cepat pada sore harinya. Awan gelap menggulung dari arah Gunung Gede. Angin menjadi lebih dingin dan menjelang malam, rintik hujan mulai turun. Hujan itu semakin deras seiring malam yang semakin larut. Guntur menggelegar, seolah seluruh lembah gunung berguncang. Para pengunjung lain di perkemahan bergegas mengemasi barang-barang mereka dan turun gunung. Hujan terus mengguyur tanpa henti hingga hari Senin. Sungai Ciliwung yang tadinya jernih dan tenang dalam sekejap berubah menjadi air bah berwarna coklat keruh. Aliran airnya mengganas, menelan hamparan kerikil dan meluap hingga mendekati area perkemahan. Aliran-aliran air kecil dari perbukitan tumpah ruah secara bersamaan. Itulah hujan badai dahsyat yang melanda puncak pada musim panas itu. Belakangan saat catatan cuaca diperiksa, curah hujan yang turun di wilayah puncak selama 2 hari itu mencapai beberapa kali lipat dari biasanya. Itu adalah hujan yang sangat deras yang bisa mengubah lembah kering menjadi aliran sungai dalam sekejap. Aliran air yang turun dari lereng-lereng bukit berkumpul menjadi satu di lembah yang sempit. Bahkan anak sungai kecil yang biasanya mengalir tenang pun kini bergemuruh dahsyat. Jika ada orang yang berkemah di tepi sungai pada malam seperti itu, sulit bagi siapapun untuk selamat. Kerabat di Bandung mulai merasakan ada yang tidak beres pada hari Selasa. Desi Lestari, adik perempuan Dewi, telah berjanji akan makan malam bersama kakaknya setelah ia kembali. Namun hari yang dijanjikan telah berlalu tanpa ada kabar dari kakaknya. Desi beberapa kali mengirim pesan ke pagar kakak iparnya, namun tidak ada jawaban. Pada masa itu belum banyak orang yang memiliki telepon genggam. Di daerah pegunungan semakin sulit untuk berkomunikasi. Dengan perasaan cemas, Desi menelepon ke tempat kerja kakak iparnya. Jawaban yang ia terima membuatnya semakin takut. Pak Budi katanya ambil cuti liburan tapi belum masuk kerja lagi. Seharusnya beliau masuk hari Senin. Jantungnya terasa mencelos. Desi segera menghubungi kerabat lainnya. Tak seorang pun dari mereka yang tahu kabar keluarga itu. Malam itu Desi bersama 2 orang kerabatnya mengendarai mobil menuju puncak. Hujan telah reda, tetapi jalanan masih basah. Mereka tiba di area perkemahan saat hari sudah larut malam. Di salah satu sudut area parkir yang kosong, sebuah mobil kijang perak yang tak asing terparkir sendirian. Itu jelas mobil kakak iparnya. Dengan tangan gemetar, Desi mencoba membuka pintu mobil. Pintu itu tidak terkunci. Pemandangan di dalam mobil membuatnya sesak napas. Di kursi penumpang depan, tas tangan kakaknya masih tergeletak. Di kursi belakang, kacamata renang dan peralatan main air Doni berserakan. Di lantai, kotak bekal berisi sisa nasi timbel yang belum habis masih ada di sana, sama seperti saat mereka berangkat. Seolah-olah mereka bertiga hanya pergi sebentar ke tepi sungai dan akan segera kembali. Namun, baik di tempat tenda didirikan maupun di hamparan kerikil yang luas, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Hanya suara air sungai yang mengalir tanpa suara di dalam kegelapan. Desi terduduk lemas di tempat itu memanggil-manggil nama kakaknya. Hanya Gema yang menjawab. Kerabat yang datang bersamanya juga menyusuri tepi sungai dengan senter. Mereka terus memanggil nama keluarga itu di dalam kegelapan. Namun yang kembali hanyalah suara gemericik air. Meskipun pakaian mereka basah oleh embun malam, mereka tidak bisa dengan mudah meninggalkan tempat itu. Mereka masih memegang harapan tipis kalau keluarga itu tersesat di suatu tempat. Malam yang panjang itu pun berlalu. Keesokan paginya, laporan orang hilang secara resmi diajukan ke Polres Bogor. Polisi datang ke lokasi perkemahan. Para detektif memeriksa dengan teliti tempat keluarga itu menginap. Tenda itu setengah roboh diterpa hujan lebat. Kompor, panci, dan tikar masih berada di tempatnya. Tidak ada jejak mereka telah mengemasi barang-barang dan pergi. Mereka bertiga seolah lenyap di telan udara. Polisi melakukan penyelidikan dengan menanyai pemilik warung di dekat perkemahan dan para pengunjung yang masih tersisa. Kesaksian yang terkumpul menyebutkan bahwa keluarga itu terakhir kali terlihat pada Sabtu malam. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang melihat mereka bertiga. Tidak ada juga yang melihat keluarga itu turun gunung. Pada masa itu, tidak ada satupun kamera CCTV yang terpasang di jalanan lembah. Tidak ada apapun yang bisa merekam orang-orang yang lalu lalang. Fokus investigasi secara alami beralih ke sungai. Sungai yang tadinya hanya setinggi lutut itu telah meluap dalam semalam menjadi cukup ganas untuk menelan manusia.
Polisi mengerahkan tim penyelam, tim SAR berulang kali terjun ke dalam air keruh. Mereka menyisir hilir Sungai Ciliwung dan area sekitar bendungan dengan teliti. Bahkan celah-celah bebatuan di dasar sungai pun diperiksa. Namun setelah 3 hari, sungai tidak mengembalikan apapun. Setelah 2 minggu, hasilnya tetap sama. Tidak secuil pun pakaian atau sepasang sepatu pun yang muncul ke permukaan. Bahkan setelah hampir sebulan, jejak mereka bertiga tidak pernah ditemukan. Seiring berjalannya waktu, tim investigasi dengan hati-hati cenderung pada satu kesimpulan, keluarga itu tersapu arus deras secara bersamaan di tengah malam. Penjelasannya adalah hujan yang begitu lebat dan air yang naik begitu cepat membuat mereka tidak sempat melarikan diri. Di atas kertas itu adalah penjelasan yang paling masuk akal. Namun, hati para penyelam yang telah puluhan kali menyisir sungai merasa tidak tenang. Jarang sekali terjadi 3 orang hilang tanpa jejak sedikit pun, bahkan dalam arus yang sangat deras sekalipun. Apalagi, tidak ditemukannya bahkan sepasang sepatu kecil milik anak-anak adalah hal yang sulit diterima. Seorang anggota tim yang berpengalaman terus menggelengkan kepalanya. Biasanya, korban yang terseret arus deras akan ditemukan beberapa hari kemudian di suatu tempat di hilir. Setidaknya sepotong pakaian atau barang bawaan pasti akan muncul ke permukaan. Namun kali ini benar-benar tidak ada apa-apa. Fakta bahwa 3 orang hilang secara bersamaan tanpa jejak sedikit pun terus mengganjal di benaknya. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Orang yang paling tidak bisa menerima kesimpulan itu adalah Desi Lestari. Kakak saya bukan orang yang akan pergi begitu saja dengan sia-sia. Kakak ipar saya juga sama. Mereka bukan orang yang akan lari meninggalkan anaknya apapun yang terjadi. Suara Desi terdengar putus asa. Namun dalam kasus tanpa jenazah, keputusasaannya itu tidak memiliki kekuatan. Kunjungan polisi pun perlahan menjadi jarang. Rumor yang tadinya ramai di desa pun perlahan mereda. Musim panas di mana sebuah keluarga hilang tanpa jejak itu pun perlahan mulai tergeser ke belakang. Ingatan orang-orang hanya menyisakan sebuah mobil kijang perak yang kosong dan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Desi membawa pulang tas tangan kakaknya. Di dalamnya ada sebuah foto keluarga yang sudah pudar dan sebuah gambar yang dibuat Doni dengan pensil warna. Gambar itu menunjukkan 3 anggota keluarga bergandengan tangan sambil tersenyum cerah. Ia menyimpan barang-barang itu jauh di dalam laci. Bersama dengan tekad diam untuk suatu hari nanti mengungkap kebenaran. Janji itu Desi simpan di dalam hatinya untuk waktu yang sangat lama. Namun, itu hanyalah awal dari sebuah cerita yang panjang. Meskipun musim gugur telah tiba, Sungai Ciliwung tidak pernah mengembalikan apapun. Tim penyelam telah pergi dan tenda posko pencarian di tepi sungai pun telah dibongkar. Tim investigasi di Polres Bogor juga perlahan-lahan dikurangi skalanya. Kasus orang hilang tanpa jenazah memang sulit untuk diselesaikan. Tidak bisa dipastikan sebagai kecelakaan, tetapi juga tidak bisa ditetapkan sebagai sebuah kejahatan. Nama keluarga Budi Santoso pun tersimpan diam di salah satu sudut berkas dengan label orang hilang. Namun seiring berjalannya waktu, cerita yang beredar di masyarakat mulai berbelok secara aneh. Pemicunya adalah kondisi keuangan Budi yang sulit. Fakta bahwa ia terlilit utang entah bagaimana menyebar luas di lingkungan tempat tinggalnya. Pembayaran proyek yang tak kunjung diterima, bunga utang yang terus membengkak setiap bulan. Ada beberapa orang yang mengetahui kondisinya sebelum ia menghilang. Awalnya, semua orang merasa kasihan. Namun, seiring cerita itu berpindah dari mulut ke mulut, rasa iba itu perlahan berubah warna. Orang yang terlilit utang membawa seluruh keluarganya menghilang pada hari yang sama, apa itu masuk akal? Ketika seseorang memulai dengan kalimat seperti itu, orang lain akan menambahinya. Cerita yang tercipta pun semakin lama semakin terlihat meyakinkan. Warung-warung kopi di lingkungan itu menjadi tempat subur bagi cerita semacam itu. Jika seseorang menambahkan satu kalimat, orang berikutnya akan menambahkan kalimat lain. Peristiwa yang tidak pernah dilihat pun bisa berubah seolah-olah dilihat secara langsung. Ada yang mengatakan Budi suka berjudi, ada pula yang mengatakan hubungan suami istri mereka tidak harmonis. Semuanya adalah perkataan tanpa dasar. Namun, orang-orang dengan mudah mempercayainya. Cerita yang menarik lebih mudah melekat di mulut daripada kebenaran yang menyedihkan. Yang menambah minyak ke dalam api adalah rumor tentang asuransi. Beredar cerita bahwa beberapa bulan sebelum keluarga itu menghilang, Budi telah membeli polis asuransi jiwa dengan nilai yang tidak sedikit. Sebenarnya, itu adalah asuransi biasa yang ia beli karena permintaan seorang kenalan. Bagi orang yang berada dalam kesulitan ekonomi, membeli satu polis asuransi untuk berjaga-jaga adalah hal yang biasa. Namun, ketika utang, asuransi, dan penghilangan yang tiba-tiba ini disatukan, di dalam benak orang-orang terciptalah sebuah gambaran dengan sendirinya. Memiliki asuransi bukanlah sebuah dosa. Begitu pula dengan memiliki utang.
Namun, orang-orang menggabungkan keduanya dan mengubahnya menjadi sebuah niat jahat yang mengerikan. Tidak ada yang peduli kepada siapa uang asuransi itu akan diberikan atau apakah uang itu cukup untuk melunasi utangnya. Perasaan curiga saja sudah cukup. Begitu kecurigaan muncul, fakta-fakta yang tadinya biasa saja pun terlihat seperti bukti yang mendukung kecurigaan itu. Saat itu, sebuah rumor yang menentukan sampai ke telinga polisi. Beberapa hari setelah keluarga itu menghilang, sebuah laporan anonim masuk. Isinya adalah seseorang mengaku melihat Budi dengan jelas di Terminal Lewi Panjang, Bandung. Ia sendirian. Katanya Budi memakai topi yang menutupi wajahnya dan terburu-buru pergi ke suatu tempat. Pelapor itu tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Namun, satu panggilan telepon itu mengubah arah penyelidikan secara drastis. Polisi berusaha memverifikasi laporan itu belakangan. Namun, pada masa itu tidak ada cara mudah untuk mengetahui nomor telepon yang masuk. Identitas pelapor dan dari mana ia menelpon tidak pernah diketahui. Para detektif mendatangi terminal dan bertanya kepada petugas loket. Tidak ada seorang pun yang mengaku melihat pria bertopi yang mirip dengan Budi. Tidak ada satupun bukti yang mendukung kesaksian itu. Namun entah kenapa, satu kalimat anonim itu bertahan dengan gigih. Kalau begitu, bukankah artinya sang ayah masih hidup? Di internal kepolisian pun mulai terjadi perbedaan pendapat. Teori awal tentang kecelakaan tersapu, arus deras semakin kehilangan kekuatan. Sebagai gantinya, sebuah cerita lain mengambil alih. Cerita itu adalah sang ayah yang terdesak utang, telah melakukan sesuatu dan kemudian menghilang sendirian. Kecurigaan yang sulit diucapkan mulai mengarah pada satu orang. Budi Santoso yang tadinya adalah korban yang hilang, entah bagaimana telah berubah menjadi pelaku tanpa wajah. Rumor itu sangat menakutkan. Begitu arahnya ditentukan, orang-orang hanya mengingat cerita yang sesuai dengan arah itu. Sifat Budi yang pendiam pun kini diubah menjadi bukti bahwa ia adalah orang yang tidak bisa ditebak isi hatinya. Kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya dilupakan, hanya menyisakan dugaan dan gosip. Penderitaan lain menanti keluarga yang ditinggalkan. Perusahaan asuransi menolak keras pembayaran klaim asuransi. Alasan pertama adalah jenazah tidak ditemukan. Alasan kedua adalah kecurigaan terhadap sang ayah belum hilang. Mereka menyatakan tidak bisa memberikan sepeser pun karena tidak ada bukti bahwa orang tersebut telah meninggal. Namun, ada hal lain yang lebih membuat putus asa. Menurut hukum, seseorang baru bisa dinyatakan meninggal secara hukum setelah hilang selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu, semua urusan yang berkaitan dengan keluarga itu harus terhenti. Bahkan upacara pemakaman pun tidak bisa dilakukan. Nama mereka bertiga seolah tergantung dalam status yang tidak jelas. Bukan orang hidup, tetapi juga bukan orang mati. Selama tahun-tahun yang panjang itu, kedua orang tua Budi yang sudah tua meninggal dunia dalam kesedihan tanpa mengetahui nasib anak dan cucunya. Mereka bahkan tidak bisa dengan tenang memilih foto untuk diletakkan di depan altar. Hal yang sama juga dialami oleh keluarga Dewi. Setiap kali hari raya tiba, kekosongan yang ditinggalkan mereka terasa semakin besar. Kesedihan karena tidak bisa memastikan kematian adalah kesedihan yang jauh lebih berat dan melelahkan daripada kesedihan biasa. Keluarga itu harus menahan penderitaan selama bertahun-tahun, tidak bisa menangis, tetapi juga tidak bisa merelakan. Ada seorang yang sama sekali tidak bisa menerima semua ini. Dia adalah Desi Lestari, adik perempuan Dewi. Saat itu berusia 31 tahun, ia sangat mengenal kepribadian kakaknya. Kakak saya bukan orang seperti itu. Dia bukan orang yang akan lari meninggalkan anaknya. Kakak ipar saya juga begitu. Dia sangat menyayangi Doni. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Desi berulang kali mendatangi kantor polisi. Namun, dalam kasus tanpa jenazah, permohonannya tidak memiliki kekuatan. Para detektif hanya mengangguk dengan wajah prihatin. Kenyataan bahwa satu laporan anonim lebih berbobot daripada kepercayaan seorang adik selama bertahun-tahun membuatnya sangat kecewa. Suatu kali, Desi pernah memprotes seorang detektif yang menangani kasus ini. Ia bertanya bagaimana bisa orang yang baik-baik saja dianggap sebagai penjahat hanya karena satu laporan dari orang yang bahkan tidak mau menyebutkan namanya. Detektif itu hanya menjawab dengan samar dengan ekspresi bingung. Ia hanya mengulangi bahwa karena tidak ada bukti fisik, tidak ada pihak yang bisa dipastikan bersalah. Desi keluar dari kantor polisi sambil menepuk dadanya yang sesak. Rasanya seolah seluruh dunia telah dengan mudahnya menyerah pada keluarga kakaknya. Meskipun begitu, Desi tidak menyerah. Ia memutuskan untuk tetap percaya pada ketidakbersalahan kakak dan kakak iparnya sampai akhir. Di tengah situasi itu, ada seseorang yang mengurus sisa-sisa urusan keluarga tersebut. Dia adalah Bambang Santoso, adik kandung Budi. Berusia 38 tahun, ia adalah rekan bisnis yang telah bekerja bersama kakaknya di bidang konstruksi.
Bambang Santoso sangat tenang. Di tengah keterkejutan atas hilangnya sang kakak, ia membereskan satu persatu urusan yang berantakan. Ia melunasi utang-utang yang tertunggak, menenangkan para kreditur, dan menghidupkan kembali bisnis yang terhenti. Tanah milik kakaknya di Puncak dan usaha kecilnya juga ia urus secara bertahap. Di depan orang-orang, ia selalu mengatakan hal yang sama. Jika kakak saya kembali, semua ini akan saya kembalikan kepadanya. Sampai saat itu, saya hanya menjaganya. Orang-orang mengangguk mendengar perkataannya. Banyak juga yang memuji Bambang Santoso sebagai adik yang dengan tabah mengisi kekosongan yang ditinggalkan kakaknya. Mereka mengatakan ia adalah orang yang memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Di tengah rumor yang tidak sedap, sikapnya yang dewasa semakin menonjol. Bambang Santoso rajin mendatangi kantor-kantor pemerintahan dan bank dengan membawa stempel dan surat-surat kakaknya. Ia mengurus pemindahan kepemilikan tanah dan pengalihan hak atas perusahaan. Dari luar, semua terlihat sebagai prosedur yang tidak bercela. Ia tampak persis seperti seorang adik yang bertanggung jawab yang mengambil alih urusan yang berantakan menggantikan kakaknya. Orang-orang semakin percaya dan mengandalkannya. Tidak ada seorang pun yang mencoba untuk melihat lebih dalam surat-surat apa yang ia tanda tangani dan stempel apa yang ia gunakan. Namun, di salah satu sudut hati Desi tertancap sebuah duri kecil yang tidak kunjung hilang. Ia tidak bisa menjelaskannya secara pasti. Hanya saja, fakta bahwa semua urusan dibereskan dengan begitu lancar terasa mengganjal di hatinya. Perkataan bahwa ia akan mengembalikannya jika kakaknya kembali memang terdengar hangat. Namun untuk seseorang yang menunggu kembalinya seseorang, semua urusan itu diselesaikan dengan terlalu rapi. Setiap kali pikiran itu muncul, Desi buru-buru menggelengkan kepalanya. Ia merasa dirinya sangat jahat karena mencurigai saudara iparnya sendiri. Meskipun Bambang mengatakan kakaknya akan kembali hidup-hidup, satu persatu aset kakaknya berpindah ke tangan orang lain. Namun ia tidak bisa mengatakannya. Mencurigai iparnya sendiri terasa seperti perbuatan yang sangat kejam baginya. Tahun demi tahun berlalu, jejak di tepi sungai tertutup rumput liar dan rumor yang tadinya ramai pun perlahan mereda. Orang-orang tidak lagi membicarakan keluarga itu. Hanya kecurigaan terhadap budi yang tersisa seperti simpul yang tidak terurai. Stigma sebagai kepala keluarga yang melarikan diri tetap melekat di punggung orang yang telah hilang. Sesekali, Desi membuka laci. Foto keluarga yang pudar yang ia ambil dari tas tangan kakaknya dan gambar yang dibuat keponakannya. Ia sering menatap lama gambar yang menunjukkan 3 anggota keluarga bergandengan tangan sambil tersenyum cerah itu. Kak, sebenarnya apa yang terjadi hari itu? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Kebenaran itu tenggelam dingin di suatu tempat yang dalam. Setiap musim panas, Desi pergi sendirian ke Puncak. Ia berdiri di tepi sungai tempat keluarganya terakhir kali berada, menatap air dalam diam untuk waktu yang lama. Air sungai selalu mengalir acuh, tak acuh seperti biasa. Namun, ia tidak pernah berhenti mengunjunginya, karena sebuah keyakinan samar bahwa sungai ini mengetahui sesuatu. Dan saat itu, ia tidak menyadari bahwa keyakinannya itu pada akhirnya tidak akan sia-sia. Waktu yang berlalu telah mendekati 12 tahun. Saat semua orang mulai melupakan insiden itu. Selama itu, air sungai di Puncak terus mengalir. Bisnis Bambang Santoso telah berkembang dengan baik dan tanah milik kakaknya pun telah sepenuhnya menjadi miliknya. Orang-orang menganggap semua itu wajar. Mereka mengatakan itu adalah hak adik yang telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan kakaknya. Namun di dunia ini, ada hal-hal yang akan muncul kembali ke permukaan tidak peduli seberapa dalam ia ditenggelamkan. Dan hal itu datang dalam bentuk yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Saat itu musim semi tahun 2009. Tahun itu curah hujan sangat sedikit. Selama musim dingin, salju hampir tidak turun dan cuaca kering berlanjut hingga musim semi. Sawah-sawah di wilayah selatan Jawa Barat retak-retak. Para petani menatap langit sambil melihat sawah mereka yang mengering. Waduk Jatiluhur, tempat berkumpulnya air dari sungai-sungai yang melewati Puncak, ketinggian airnya terus menurun dari hari ke hari. Saat air surut, hal-hal yang telah lama terendam di dasar waduk satu persatu mulai terlihat. Reruntuhan tembok batu dari desa tua yang terendam muncul dan dahan-dahan pohon yang tenggelam mencuat ke atas. Dasar waduk yang retak-retak tampak seperti pemandangan dari dunia lain. Para tetua desa mengatakan mereka belum pernah melihat kekeringan seperti ini. Sejak Waduk Jatiluhur ada, ini adalah saat air paling banyak surut, kata mereka. Tempat yang biasanya berada di bawah air dalam kini bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Waduk itu seolah perlahan-lahan menyingkap isi hatinya yang telah lama tersembunyi. Dan di suatu tempat di dasar yang kering itu, sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun selama 12 tahun tertidur.
Saat itu ada seorang nelayan tua yang telah seumur hidupnya menangkap ikan di Waduk Jatiluhur. Pria berusia 70-an itu berjalan perlahan di sepanjang tepi waduk yang surut sambil menghela napas. Ia telah hidup dari menangkap ikan sepanjang hidupnya, jadi melihat air mengering membuatnya merasa putus asa. Kemudian mata nelayan itu menangkap sesuatu yang kehitaman yang menonjol dari lumpur di kejauhan. Awalnya ia mengira itu adalah sebuah batu besar. Namun semakin ia mendekat, bentuknya terlihat aneh. Atap bundar, bongkahan besi berkarat, roda yang setengah terkubur lumpur. Jelas itu adalah sebuah mobil. Sebuah mobil sedan tua yang sudah usang, yang muncul setelah terendam air selama bertahun-tahun. Nelayan itu bergegas turun ke desa untuk memberitahukan hal ini. Sebenarnya, beberapa tahun sebelumnya, ia pernah melihat sesuatu yang terendam di dekat tempat itu. Namun, saat itu airnya dalam, jadi ia hanya menganggapnya sebagai batu besar dan berlalu begitu saja. Meskipun ia mengenal seluk-beluk waduk ini seperti telapak tangannya sendiri, ia tidak pernah bermimpi bahwa itu adalah sebuah mobil. Salah satu sudut hati nelayan itu terasa merinding karena firasat samar bahwa tidak akan ada hal baik yang keluar dari mobil yang telah lama terendam. Polisi dan mobil derek tiba di tepi waduk setelah menerima laporan. Tidak mudah untuk menarik keluar mobil yang tertancap kuat di lumpur. Setelah beberapa kali memasang ulang tali baja dan mengerahkan tenaga cukup lama, mobil itu akhirnya perlahan-lahan terangkat ke darat sambil meneteskan lumpur kental. Orang-orang yang datang menonton berbisik-bisik. Mobil itu seluruhnya tertutup lumpur dan lumut. Kaca-kacanya sudah lama pecah dan bodinya berkarat merah di beberapa tempat. Sekilas saja sudah terlihat bahwa itu adalah mobil yang sangat tua. Sebuah mobil sedan model lama yang sudah jarang terlihat di jalanan. Ketika pintu mobil dibuka paksa, air keruh yang tergenang di dalamnya tumpah keluar. Bau amis dan anyir menyengat hidung. Orang-orang tanpa sadar mundur selangkah. Namun, wajah seorang petugas polisi yang melihat ke dalam mobil seketika menjadi pucat pasi. Di dalam mobil ada tulang belulang manusia. Dan itu bukan hanya satu orang. Dari sisi pengemudi dan kursi di sebelahnya, ditemukan kerangka dari 2 orang. Bentuknya sudah banyak yang rusak karena berada di dalam air dan lumpur selama bertahun-tahun. Namun, itu jelas merupakan jejak manusia. Salah satunya berukuran sangat kecil, sepertinya milik seorang anak yang belum dewasa. Sepasang sepatu olahraga kecil dan sebuah jam tangan yang berhenti karena korosi yang ditemukan bersama kerangka itu menjadi saksi bisu akan fakta tersebut. Lokasi kejadian segera ditutup. Tim identifikasi berpakaian putih tiba dan memeriksa bagian dalam mobil dengan hati-hati. Mereka menyaring lumpur berulang kali agar tidak ada satupun serpihan tulang kecil yang terlewat. Kerangka yang diduga milik orang dewasa berada di dekat kursi pengemudi dan kerangka yang diduga milik anak-anak berada di kursi sebelahnya. Sepatu olahraga kecil dan jam tangan yang berhenti itu diberi nomor dengan hati-hati dan diamankan secara terpisah. Para polisi yang menjaga lokasi kejadian tidak ada yang berani membuka mulut. Hati semua orang menjadi berat di hadapan jejak seorang anak kecil. Kerangka dan mobil itu dibawa ke laboratorium forensik Mabes Polri. Dari kondisi mobil, diperkirakan mobil itu telah terendam setidaknya selama 10 tahun. Siapa, kapan, dan mengapa orang ini tenggelam ke dasar waduk bersama mobil ini? Kepala orang-orang dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terpecahkan. Para peneliti di laboratorium forensik Mabes Polri memeriksa satu persatu barang-barang yang ditemukan bersama kerangka. Sepatu olahraga kecil itu ukurannya pas untuk anak usia sekitar 10 tahun. Jam tangan itu milik orang dewasa dan jarumnya telah lama berhenti pada suatu waktu. Plat nomor mobil itu tertutup lumpur dan karat sehingga sulit dibaca dengan mata telanjang. Oleh karena itu, para peneliti mulai bekerja untuk mengungkap identitas mobil ini dengan mencari nomor unik yang terukir di berbagai bagian mobil. Saat itu tidak ada yang tahu bahwa nomor-nomor kecil itu akan segera menjadi kunci untuk membuka gembok kasus ini. Seorang detektif yang sedang memeriksa catatan investigasi tiba-tiba teringat sebuah kasus lama. Fakta bahwa 12 tahun yang lalu, sebuah keluarga hilang tanpa jejak di sekitar daerah ini. Sebuah keluarga yang hilang di lembah Puncak. Di antara mereka, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Tidak ada satupun jenazah yang pernah ditemukan dan kasus itu tetap menjadi misteri. 2 kerangka yang ditemukan di waduk. Salah satunya adalah anak-anak. Waktu dan tempat kejadian. Semuanya tumpang tindih dengan kasus orang hilang yang sudah lama itu. Polisi segera mencari kerabat keluarga tersebut. Orang yang berhasil dihubungi adalah Desi Lestari. Selama 12 tahun ia masih tinggal di lingkungan yang sama. Tangan Desi yang memegang gagang telepon bergetar halus saat menerima telepon dari polisi. Kabar bahwa sebuah mobil ditemukan di Jatiluhur. Kabar bahwa di dalamnya ditemukan kerangka. Ia terdiam cukup lama. Untuk memastikan identitas, DNA mereka harus dibandingkan.
Untungnya, Desi telah lama menyimpan beberapa barang milik kakaknya. Sikat gigi dan sisir rambut kakaknya. Barang-barang yang tidak tega ia buang 12 tahun yang lalu. Namun, karena waktu telah berlalu terlalu lama, itu saja tidak cukup. Akhirnya, darah Desi sendiri menjadi kunci yang menentukan. Desi adalah adik kandung kakaknya. Garis keturunan dari pihak ibu adalah bukti paling pasti untuk mengidentifikasi pemilik kerangka yang sudah rusak itu. Bagi keponakannya, Desi adalah bibi dari pihak ibu. Analisis dilakukan dengan hati-hati. Tidak mudah untuk mendapatkan data yang dapat digunakan dari kerangka yang telah lama berada di dalam air. Para peneliti dengan gigih mencari jejak yang tersisa di bagian dalam tulang. Data yang diperoleh kemudian dicocokkan satu persatu dengan data milik Desi. Desi hampir tidak bisa tidur selama beberapa hari menunggu hasilnya. Jawaban yang telah ia tunggu selama 12 tahun kini ada di depan mata. Beberapa hari kemudian hasil analisis dari Laboratorium Forensik Mabes Polri keluar. Hasilnya sangat jelas. Dua kerangka yang ditemukan di waduk adalah ibu yang hilang, Dewi Lestari, dan putranya Handoni. Sudah 12 tahun berlalu. Dua orang yang tidak dapat ditemukan dimanapun selama bertahun-tahun itu akhirnya kembali ke pelukan keluarga. Setelah mendengar kabar itu, Desi terduduk lemas dan terisak cukup lama. Kakak dan keponakan yang sangat ingin ia temui bahkan dalam mimpi. Namun Desi tidak pernah membayangkan akan bertemu kembali dengan mereka dalam wujud kerangka yang dingin. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan foto kakaknya yang pudar dan memeluknya erat di dada. Kesedihan yang telah lama terpendam di dalam hatinya seolah meledak sekaligus. Meskipun sedih, di sisi lain itu juga merupakan jawaban yang datang setelah penantian yang panjang. Setidaknya sekarang ia bisa memakamkan kakak dan keponakannya di tempat yang layak. Namun, setelah menyeka air mata dan menenangkan diri, pertanyaan baru mulai muncul di benak Desi. Dan pertanyaan itu juga sama-sama dimiliki oleh para polisi yang menyelidiki kasus ini. Jelas ada 3 orang yang hilang, ayah, ibu, dan anak. Namun, kerangka yang ditemukan di waduk hanya 2, yaitu ibu dan anak. Jejak sang ayah, Budi Santoso, tidak ada dimanapun di dalam mobil itu. Lalu, kemana sang ayah pergi? Satu kalimat yang diucapkan seseorang tanpa sengaja itu memberatkan suasana. Rumor yang telah beredar di benak orang-orang selama 12 tahun itu kembali muncul perlahan. Cerita tentang seorang ayah yang terlilit utang membunuh keluarganya dan melarikan diri sendirian. Sekarang setelah ibu dan anak ditemukan di dasar waduk, rumor itu terdengar semakin masuk akal. Namun, seorang detektif berpengalaman tidak begitu saja menganggukkan kepala pada kesimpulan itu. Yang menghentikannya adalah satu fakta yang tidak pernah diperhatikan oleh siapapun. Ia membandingkan mobil yang diangkat dari waduk itu dengan catatan kasus 12 tahun yang lalu. Dan ia menyadarinya. Pada tahun 1997, mobil keluarga yang terparkir sendirian di area parkir Lembah Puncak jelas adalah sebuah Kijang perak. Mobil itu telah diperiksa langsung oleh kerabat setelah kejadian dan polisi juga telah menyelesaikan penyelidikannya. Namun, mobil yang ditemukan di dasar waduk Jatiluhur ini bukanlah Kijang perak itu. Warna dan modelnya sama sekali berbeda. Seketika hawa dingin merayap di punggung detektif itu. Mobil keluarga itu jelas ada di lembah pada hari itu. Lalu, mengapa ibu dan anak itu berada di mobil yang sama sekali berbeda dan tenggelam di dasar waduk? Jika itu adalah kecelakaan tersapu arus deras, hal itu tidak mungkin terjadi. Itu berarti seseorang telah menempatkan mereka berdua di mobil lain dan sengaja menenggelamkannya ke dalam air yang dalam. Ini bukanlah kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang direncanakan oleh seseorang sejak awal. Detektif itu perlahan-lahan mencoba merekonstruksi gambaran hari itu di dalam kepalanya. Mobil Kijang perak keluarga itu tetap berada di area parkir lembah. Tas, peralatan main air, dan sisa bekal makan siang ada di dalamnya. Pemandangan itu seolah-olah sengaja dibuat agar terlihat seperti keluarga itu hanya pergi sebentar. Namun, pada saat yang sama, ibu dan anak itu berada di mobil yang sama sekali berbeda menuju waduk. Seseorang telah dengan sengaja merekayasa pemandangan di lembah dan mengalihkan perhatian orang-orang hanya ke arah sungai. Kebohongan selama 12 tahun itu dibangun di atas kebohongan tersebut. Kasus yang telah tertidur lelap selama 12 tahun itu akhirnya terbangun kembali. Yang muncul ke permukaan bukanlah sebuah mobil tua. Itu adalah potongan pertama dari kebenaran kejam yang terkubur selama bertahun-tahun. Dan untuk mengungkap siapa yang berada di ujung kebenaran itu, kasus ini diserahkan ke tangan tim khusus kasus yang belum terpecahkan. Seorang detektif yang telah dengan gigih menyelidiki kasus-kasus lama membuka kembali catatan yang telah pudar dari 12 tahun yang lalu. Investigasi ulang yang panjang dan gigih itu baru saja akan dimulai.
Orang yang membuka kembali berkas kasus yang telah pudar itu adalah Inspektur Surya Wijoyo dari tim khusus kasus yang belum terpecahkan. Ia adalah seorang detektif yang telah dengan gigih menyelidiki kasus-kasus lama. Di atas mejanya, tumpukan berkas kasus hilangnya satu keluarga di Puncak 12 tahun yang lalu menumpuk tebal. Inspektur Surya membolak-balik lembaran kertas yang sudah menguning itu satu persatu dan memutuskan untuk memulai kembali dari pertanyaan yang paling sederhana. Caranya menangani kasus-kasus lama selalu sama. Daripada mengandalkan deduksi yang hebat, ia lebih suka berpegang teguh pada satu fakta kecil yang tidak masuk akal sampai akhir. Selama ini banyak kasus yang terpecahkan justru dari ketidaksesuaian kecil itu. Kali ini pun sama. Ia memutuskan untuk melihat kembali seluruh kasus seolah-olah ia adalah orang yang tidak memiliki prasangka apapun. Ia memutuskan untuk meragukan semua hal yang telah dianggap wajar oleh semua orang selama 12 tahun. Pertanyaannya adalah ini, mobil keluarga itu jelas ada di area parkir lembah pada hari itu. Lalu mengapa ibu dan anak itu berada di mobil yang sama sekali berbeda dan tenggelam di dasar waduk? Jika itu adalah kecelakaan tersapu arus deras, hal itu tidak mungkin terjadi. Itu berarti seseorang telah dengan sengaja menempatkan mereka berdua di mobil lain dan menenggelamkannya ke dalam air yang dalam. Kalau begitu, menemukan pemilik mobil itu adalah langkah pertama menuju kebenaran. Inspektur Surya memperhatikan mobil yang diangkat dari waduk. Plat nomornya tertutup lumpur dan karat sehingga tidak bisa dikenali. Namun pada mobil terukir nomor-nomor unik di berbagai tempat seperti sidik jari manusia yang disebut nomor rangka. Laboratorium forensik Mabes Polri membersihkan korosi dan akhirnya berhasil membaca nomor itu. Dengan nomor itu, Inspektur Surya menelusuri catatan registrasi kendaraan. Nomor rangka jarang berbohong. Orang bisa melepas dan mengganti plat nomor, tetapi sulit untuk menghapus nomor yang terukir jauh di dalam rangka mobil. Apalagi jika mobil itu telah terendam air selama bertahun-tahun, satu nomor itu bisa memberikan kesaksian utuh tentang riwayat mobil tersebut. Inspektur Surya menggunakan nomor itu sebagai petunjuk untuk melacak kapan dan oleh siapa mobil ini didaftarkan, serta bagaimana mobil ini ditangani. Dan petunjuk pertama pun muncul, mobil itu terdaftar atas nama sebuah perusahaan konstruksi kecil pada tahun 1997. Namun, ada yang aneh dalam catatan itu. Pada musim gugur tahun hilangnya keluarga itu, mobil tersebut telah dilaporkan sebagai mobil yang sudah dihancurkan. Jelas, secara administratif, mobil itu telah lenyap dari dunia. Lalu, bagaimana bisa mobil itu tenggelam di dasar Waduk Jatiluhur selama 12 tahun? Fakta bahwa mobil yang dilaporkan telah dihancurkan ditemukan di dasar waduk berarti seseorang telah membuat laporan palsu. Seseorang telah menggunakan mobil itu di suatu tempat dan hanya membuatnya lenyap secara administratif. Pada masa itu, prosedur penghancuran mobil tidak seketat sekarang. Jika ada niat, tidak terlalu sulit untuk membuat mobil yang masih layak pakai lenyap secara administratif. Seseorang telah memanfaatkan celah itu. Mata Inspektur Surya menyipit. Dan saat ia memastikan siapa pemilik perusahaan konstruksi itu, ia sejenak menahan napas. Perusahaan itu adalah perusahaan yang didirikan oleh Budi Santoso yang hilang bersama adiknya. Dan orang yang sepenuhnya mewarisi dan mengembangkan perusahaan itu setelah kakaknya menghilang adalah adiknya, Bambang Santoso. Inspektur Surya segera mencari tahu secara diam-diam siapa Bambang Santoso itu. Seorang adik yang membangun bisnis sambil mengisi kekosongan yang ditinggalkan kakaknya. Sekarang, ia adalah seorang pengusaha yang cukup terkenal di daerahnya. Tidak ada seorang pun yang mencurigainya. Namun di dalam kepala Inspektur Surya, potongan-potongan yang berserakan mulai menemukan tempatnya masing-masing. Ia tidak menunjukkan kecurigaannya dan menggali lebih dalam catatan 12 tahun yang lalu. Bergerak gegabah bisa memberikan celah bagi lawan yang telah bertahan selama 12 tahun. Bambang Santoso sudah menjadi pengusaha yang dihormati di daerahnya, jadi kecurigaan yang tidak berdasar akan segera memicu reaksi keras. Inspektur Surya tidak terburu-buru. Ia memutuskan untuk bergerak setelah mengumpulkan bukti lapis demi lapis hingga menjadi begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyangkalnya. Dari luar, ia terlihat seperti seorang detektif yang hanya membereskan kasus lama. Namun di dalam hati, ia perlahan-lahan mempersempit jaringnya. Selanjutnya, ia memperhatikan laporan anonim yang terkenal itu. Panggilan telepon yang mengatakan melihat Budi Santoso di Terminal Bus Bandung tak lama setelah keluarga itu menghilang. Laporan yang menjadi akar dari rumor bahwa sang ayah melarikan diri selama 12 tahun. Polisi saat itu tidak berhasil mengidentifikasi penelpon. Namun, saat memeriksa catatan dengan teliti, Surya menemukan sebuah catatan kecil yang terkubur. Jejak dari seorang detektif pada masa itu yang berusaha mencari tahu setidaknya dari mana telepon itu berasal
Telepon laporan itu tercatat berasal dari sebuah telepon umum. Pada saat itu lokasi telepon umum itu tidak memiliki arti apa-apa. Itu hanyalah telepon umum biasa di kota. Namun, dengan Bambang Santoso di dalam pikiran, ceritanya menjadi sangat berbeda. Inspektur Surya memastikan di mana telepon umum itu berada dan ia membandingkan lokasinya dengan alamat rumah tempat Bambang Santoso tinggal 12 tahun yang lalu. Kedua tempat itu berada di lokasi yang sama. Laporan menentukan bahwa sang ayah telah melarikan diri jauh itu ternyata berasal dari telepon umum di depan rumah adiknya sendiri. Petunjuk palsu yang mengalihkan perhatian orang-orang dengan membuat kakaknya menjadi buronan yang masih hidup itu ternyata disebarkan olehnya sendiri. Terlalu pas untuk dianggap sebagai kebetulan. Inspektur Surya duduk termenung di tempatnya cukup lama. Hawa dingin mengalir di punggungnya. Satu kalimat yang membuat seluruh dunia menyalahkan Budi Santoso selama 12 tahun itu ternyata berasal dari tangan pelaku yang sebenarnya. Sambil menuduh kakaknya yang telah meninggal sebagai buronan, ia sendiri berpura-pura menjadi adik yang berduka. Di hadapan kebohongan yang dingin dan terperinci itu, bahkan detektif berpengalaman pun kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Sampai di sini, Inspektur Surya menyadari satu jelas. Kunci dari kasus ini bukanlah pada kakak yang hilang, melainkan pada adik yang tersisa. Ia kini mulai menelusuri aliran uang. Akar dari kejahatan selalu ada pada uang. Dengan memeriksa catatan pendaftaran properti yang sudah lama, Inspektur Surya menemukan kontradiksi lain. Tanah atas nama Budi Santoso di Puncak telah beralih ke tangan adiknya, Bambang Santoso, hanya beberapa bulan setelah keluarga itu menghilang. Prosedur itu menggunakan stempel pribadi dan surat keterangan stempel milik Budi Santoso sendiri. Namun, pada saat itu, Budi Santoso adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya. Bagaimana bisa orang yang hilang pergi ke kantor pemerintahan sendiri untuk mendapatkan surat keterangan stempel dan membubuhkan stempelnya? Itu adalah hal yang mustahil. Jelas seseorang telah memegang stempel kakaknya yang telah meninggal dan memalsukan dokumen seolah-olah ia masih hidup. Inspektur Surya mencatat tanggal-tanggal pembuatan dokumen itu satu persatu. Sejak musim panas hilangnya keluarga itu, semua urusan berjalan dengan lancar seolah-olah telah direncanakan sebelumnya. Orang yang selalu mengatakan bahwa kakaknya akan kembali hidup-hidup ternyata tanpa ragu sedikit pun memindahkan aset kakaknya atas namanya sendiri. Pasti ada alasan mengapa perkataan dan perbuatan seseorang begitu bertentangan. Bukan hanya tanah, aset perusahaan juga telah berpindah ke tangan Bambang Santoso pada periode itu. Aset yang ia katakan akan dikembalikan jika kakaknya kembali itu pada akhirnya tidak pernah kembali sepeser pun kepada kakaknya. Terakhir, Inspektur Surya harus menjawab pertanyaan yang paling penting. Apa sebenarnya alasan mengapa ia harus melakukan hal sekejam itu pada kakak kandungnya sendiri? Jawaban itu tersembunyi di dalam buku-buku catatan bisnis lama yang mereka jalankan bersama. Inspektur Surya dengan susah payah menemukan seorang wanita yang pernah bekerja sebagai bagian keuangan di perusahaan itu. Wanita yang kini sudah berumur itu perlahan-lahan menceritakan kembali kenangan lamanya. Saat itu, raut wajah Pak Budi terlihat sangat tidak baik. Beliau sering menatap buku catatan dan diam-diam meminta saya untuk mencetak riwayat transaksi lama. Beliau juga sering bertengkar dengan adiknya. Saya ingat, beberapa hari sebelum pergi berlibur, mereka berdua bertengkar hebat di kantor. Ketika Inspektur Surya memeriksa kembali buku catatan lama, memang ada jejak yang telah lama dimanipulasi. Dana perusahaan sedikit demi sedikit, tetapi secara konsisten mengalir ke pihak Bambang Santoso. Awalnya, jumlahnya kecil sehingga tidak mencolok. Namun, seiring berjalannya tahun, jumlahnya terus bertambah. Dengan uang yang ia gelapkan tanpa sepengetahuan kakaknya, sang adik telah memperkaya dirinya sendiri. Tidak sulit untuk membayangkan betapa terkejutnya sang kakak yang seumur hidupnya hidup jujur saat mengetahui fakta itu. Sang kakak pasti telah memanggil adiknya dan menanyainya, dan itulah yang menjadi pemicu dari tragedi yang mengerikan. Budi Santoso sepertinya telah menyadari fakta itu belakangan. Kakak yang mengetahui penggelapan adiknya, dan adik yang penggelapannya akan segera terungkap ke dunia. Orang yang memiliki alasan untuk membungkam mulut bukanlah sang ayah yang telah dicurigai selama 12 tahun. Melainkan adiknya sendiri yang paling berduka di sisinya. Semua gambar telah cocok. Inspektur Surya menghela napas panjang. Ia menemui Desi Lestari. Setelah 12 tahun, akhirnya muncul seorang detektif yang dengan tulus mempercayai perkataannya. Ketika Inspektur Surya menceritakan fakta-fakta yang telah ia ungkap, air mata mengalir dari kedua mata Desi. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan satu hal. Sebenarnya kakak saya pernah bilang, katanya kakak ipar saya sangat pusing karena adik iparnya. Katanya hubungan mereka retak karena masalah uang, dan setelah pulang liburan, ada urusan besar yang harus diselesaikan.
Sekarang saya baru mengerti apa maksudnya. Satu kalimat yang telah lama terpendam di dalam hatinya itu akhirnya menemukan tempatnya. Ketidakbersalahan kakak dan kakak iparnya yang selama ini diteriakan oleh Desi akhirnya terbukti sebagai fakta yang jelas. Kini yang tersisa adalah membawa Bambang Santoso ke hadapan hukum. Namun, Inspektur Surya memiliki satu kekhawatiran. Karena kejadian itu telah berlalu 12 tahun, ia khawatir jangan-jangan masa daluarsa kasusnya telah lewat. Ia berdiskusi dengan jaksa mengenai masalah ini. Jawabannya jelas. Pada tahun 1997, masa daluarsa untuk kejahatan pembunuhan adalah 15 tahun. Namun pada tahun 2007, undang-undang diubah sehingga masa daluarsanya diperpanjang menjadi 25 tahun. Yang penting adalah pada saat undang-undang diubah, masa daluarsa kasus ini belum berakhir. Oleh karena itu, masa daluarsa yang diperpanjang tetap berlaku. Jika dihitung, masih ada cukup banyak waktu tersisa. Itu berarti Bambang Santoso bisa dituntut atas tuduhan pembunuhan. Inspektur Surya perlahan-lahan berdiri dari kursinya. Kebenaran yang terkubur dalam lumpur selama 12 tahun akhirnya muncul ke dekat cahaya. Kini saatnya untuk menghadapi orang yang akan melepaskan simpul terakhir itu. Inspektur Surya duduk berhadapan dengan Bambang Santoso pada suatu sore. Bambang Santoso yang kini berusia 50 tahun masih terlihat tenang dan sopan. Sikapnya seperti seorang pengusaha yang dihormati di daerahnya. Ia justru membuka pembicaraan dengan nada seolah tersinggung. Kalau soal kakak saya juga sudah hidup dengan rasa sakit hati selama 12 tahun. Tapi sekarang Bapak mencurigai saya, sungguh saya kecewa. Nada bicaranya tidak goyah. Kesedihan dan rasa teraniayanya terasa alami. Seolah-olah telah ia ulangi berkali-kali selama 12 tahun. Detektif biasa mungkin akan merasa bersalah melihat sikapnya itu. Namun Inspektur Surya justru membaca hawa dingin di dalam ketenangannya itu. Untuk seseorang yang benar-benar kehilangan kakaknya, kesedihannya itu terlalu rapi. Inspektur Surya tidak terburu-buru. Ia meletakkan satu persatu bukti yang telah ia kumpulkan di atas meja dengan tenang. Pertama, foto mobil yang diangkat dari Waduk Jatiluhur. Anda ingat mobil ini kan? Mobil yang Anda laporkan telah dihancurkan pada musim gugur tahun 1997. Tapi mobil yang katanya sudah dihancurkan ini tenggelam di dasar Waduk Jatiluhur selama 12 tahun bersama dengan kakak ipar dan keponakan Anda. Wajah Bambang Santoso sejenak kehilangan ekspresi, namun ia segera berdaham dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu menahu soal itu. Bagaimana saya tahu kenapa mobil itu bisa ada di sana? Suaranya masih tenang, namun Inspektur Surya tahu. Semakin panjang kebohongan, semakin banyak celah yang muncul. Ia tidak menghentikan alasan lawannya. Ia hanya diam-diam mengeluarkan bukti berikutnya. Inspektur Surya meletakkan kertas berikutnya. Tak lama setelah keluarga itu menghilang, ada laporan yang mengatakan melihat kakak Anda di terminal bus. Satu panggilan telepon anonim itu telah membuat kakak Anda menjadi buronan selama 12 tahun. Tapi, apakah Anda tahu di mana telepon umum tempat panggilan itu berasal tepat di depan rumah yang Anda tinggali saat itu? Ujung jari Bambang Santoso mulai bergetar halus. Getaran kecil yang tidak terlihat oleh siapapun selama bertahun-tahun itu tidak luput dari perhatian Inspektur Surya. Mulut manusia bisa berbohong, tetapi tubuh jarang bisa berbohong. Udara di dalam ruangan itu perlahan-lahan menjadi berat. Topeng pengusaha sopan itu mulai terkelupas lapis demi lapis. Inspektur Surya tidak berhenti. Surat-surat tanah di Puncak yang dialihkan dengan stempel palsu, dana perusahaan yang dipindahkan tak lama setelah kakaknya menghilang, dan jejak penggelapan yang tersisa di buku catatan lama. Bukti-bukti itu menumpuk. Bambang Santoso menatap satu persatu kertas-kertas itu. Tidak ada satupun yang bisa ia sangkal. Di hadapan dokumen yang ditandatangani dengan stempel kakaknya yang telah meninggal, ia tidak bisa lagi mengulangi kata tidak tahu. Suara Inspektur Surya tetap tenang sepanjang waktu. Ia tidak membentak atau mengancam. Ia hanya meletakkan kebenaran sepotong demi sepotong di hadapannya. Terakhir, ia menceritakan kesaksian dari mantan pegawai keuangan. Kesaksian bahwa beberapa hari sebelum pergi berlibur, kedua kakak beradik itu bertengkar hebat di kantor. Kakak Anda sudah mengetahui penggelapan yang Anda lakukan. Dan fakta itu akan segera terungkap ke dunia. Orang yang memiliki alasan untuk membungkam mulut bukanlah kakak Anda yang telah disalahkan selama 12 tahun, melainkan Anda. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan itu. Bahu Bambang Santoso yang telah lama menunduk perlahan-lahan terkulai. Wajahnya yang begitu kokoh akhirnya hancur. Dan ia mulai menumpahkan cerita yang telah ia pendam di dalam hatinya selama 12 tahun. Itu adalah beban yang telah lama menekan dirinya sendiri. Hidup dengan menyembunyikan dosa selama 12 tahun bukanlah masa yang nyaman. Di balik kehidupan mewah seorang pengusaha, ia selalu dikejar oleh bayang-bayang hari itu. Kini,
Setelah semuanya terungkap, ia bahkan tidak memiliki tenaga untuk bersembunyi lagi. Kebenaran hari itu adalah sebagai berikut. Bambang Santoso yang terdesak karena penggelapannya akan terungkap, mendatangi kakaknya di Lembah Puncak dengan dalih ingin membujuknya ke tempat keluarganya berlibur. Awalnya, ia hanya berniat untuk memohon. Ia bermaksud untuk memohon agar dimaafkan sekali ini saja dan berjanji akan mengembalikan semuanya. Namun, hati kakaknya tegas, kesalahan harus diperbaiki. Nada bicara mereka berdua semakin tinggi dan pada malam itu, sang adik yang tidak bisa mengendalikan amarahnya melakukan perbuatan yang tidak dapat diubah pada kakaknya. Masalahnya tidak berakhir di situ. Pemandangan mengerikan itu disaksikan oleh kakak ipar dan keponakannya yang masih kecil. Dikuasai oleh ketakutan, ia tidak bisa membiarkan mereka berdua hidup. Satu kesalahan sesaat telah berkembang menjadi tragedi yang tidak dapat diubah. Setelah sadar, Bambang Santoso mulai menutupi perbuatannya yang mengerikan. Ia memasukkan kakak ipar dan keponakannya ke dalam mobil tua yang biasa digunakan untuk urusan perusahaan. Kemudian, ia mendorong mobil itu ke dalam waduk Jatiluhur yang dalam. Jasad kakaknya ia kubur dalam-dalam di salah satu sudut tanah milik keluarga di Puncak. Dan mobil kijang perak keluarga itu ia biarkan begitu saja di area parkir lembah. Agar terlihat seolah-olah keluarga itu hanya pergi sebentar. Beberapa hari kemudian ia menelepon polisi dari telepon umum di depan rumahnya laporan palsu bahwa ia melihat kakaknya di terminal. Untuk menciptakan buronan yang masih hidup dan mengalihkan perhatian orang-orang kepada kakaknya. Kebohongan itu berhasil dengan sangat baik. Dunia mencurigai kakak yang hilang dan menghibur adik yang berduka. Sementara itu Bambang Santoso secara bertahap mengambil alih tanah dan bisnis kakaknya. Ia merampas semua yang telah dibangun kakaknya seumur hidup sambil duduk di atas makam kakaknya. Orang-orang memujinya. Mereka mengatakan ia adalah adik yang bertanggung jawab yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan kakaknya. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya setiap kali mendengar pujian itu. Bambang Santoso setiap tahun mengadakan upacara peringatan kematian kakaknya dan bahkan menangis di depan kerabat. Akting berdukanya semakin mahir. Kebohongan melahirkan kebohongan lain dan begitulah 12 tahun berlalu. Yang paling ia takuti bukanlah makam kakaknya, melainkan mobil yang ia tenggelamkan di waduk. Ia selalu khawatir jika suatu hari nanti air surut dan mobil itu akan terlihat. Namun, waduk Jatiluhur tetap dalam dan tenang selama 12 tahun. Jadi, ia perlahan-lahan melupakan ketakutan itu. Ia percaya bahwa semuanya akan terkubur selamanya. Kepercayaan terakhirnya itu dihancurkan oleh musim kemarau yang kering tahun itu. Sepertinya tidak ada rahasia yang sempurna di dunia ini. Tidak peduli seberapa dalam disembunyikan, kebenaran akan menunggu waktunya dan pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Mobil yang ia dorong ke dalam waduk 12 tahun yang lalu akhirnya menjadi bukti terberat yang memberatkan dosanya. Tempat yang ia yakini paling aman akhirnya menjeratnya. Setelah mendapatkan pengakuan, polisi segera menuju ke properti keluarga di Puncak. Mereka menggali dengan hati-hati di tempat yang ditunjukkan oleh Bambang Santoso. Dan dari dalam tanah itu, kerangka Budi Santoso yang telah lama tertidur akhirnya muncul ke permukaan. Orang-orang yang berada di lokasi kejadian terdiam untuk sementara waktu. Ayah yang dicap sebagai buronan ternyata telah terbaring selama 12 tahun di bawah tanah yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Dan tempat di mana kakaknya dikubur itu dengan santainya telah diubah menjadi atas namanya sendiri oleh sang adik. Di hadapan kekejaman yang dingin itu bahkan para detektif berpengalaman pun menghela napas panjang. Ayah yang dikatakan sedang berkelana di suatu tempat sebagai buronan ternyata selama ini terbaring di bawah tanah milik keluarganya sendiri. Identitas kerangka yang ditemukan dipastikan sekali lagi melalui tes DNA. Kali ini putranya Handoni yang identitasnya telah terungkap menjadi kuncinya. Kerangka yang ditemukan di dalam tanah itu jelas adalah ayah Doni. Ikatan darah itu akhirnya menyatukan kembali keluarga yang tercerai-berai untuk terakhir kalinya. Kini yang tersisa adalah menuntut dosa dan memberikan hukuman yang setimpal. Untungnya masa daluarsa untuk pembunuhan belum berakhir. Masa daluarsa tahun 1997 diperpanjang sesuai dengan undang-undang yang diubah pada tahun 2007. Bambang Santoso secara resmi didakwa atas tuduhan membunuh kakak ipar dan keponakannya yang masih kecil. Wajah gandanya yang telah berpura-pura berduka selama 12 tahun akhirnya terungkap sepenuhnya di hadapan dunia. Di pengadilan, ia bukan lagi seorang pengusaha yang dihormati atau adik yang berduka. Ia hanyalah seorang manusia yang karena keserakahan sesaat telah mengorbankan ikatan darahnya sendiri. Baginya, yang percaya telah lolos dari jerat hukum selama bertahun-tahun, akhirnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan dosanya meskipun terlambat. Keadilan yang datang terlambat, tetapi pada akhirnya tetap datang.
Perubahan terbesar terjadi pada nama Budi Santoso. Selama 12 tahun ia adalah seorang ayah yang kejam yang meninggalkan keluarganya dan melarikan diri. Ia juga dituduh sebagai penjahat yang mengincar uang asuransi. Namun, setelah kebenaran terungkap, namanya akhirnya kembali bersih. Ia bukanlah pelaku. Ia adalah korban pertama yang kehilangan nyawanya karena berusaha mempertahankan jalan yang benar sampai akhir. Nama seorang ayah yang berusaha melindungi keluarganya akhirnya bersih dari tuduhan. Para tetangga Lam Yekas Kasam mendengar kabar itu merasa malu. Mereka teringat bagaimana mereka ikut-ikutan rumor tidak berdasar dan menuduh orang yang tidak bersalah. Beberapa orang datang ke makamnya dan menundukkan kepala dalam diam. Kesalahpahaman selama 12 tahun terhadap satu orang itu perlahan-lahan terurai. Desi Lestari memakamkan kakak ipar dan keponakannya yang tidak pernah sempat dewasa di satu tempat yang cerah secara berdampingan. Pemakaman yang diadakan setelah 12 tahun, ia duduk lama di depan 3 makam itu. Di tangannya tergenggam foto keluarga yang pudar yang telah ia simpan dengan baik selama 12 tahun. Foto yang menunjukkan 3 anggota keluarga bergandengan tangan sambil tersenyum cerah. Desi meletakkan foto itu dengan lembut di dekat makam dan gambar yang dibuat keponakannya dengan pensil warna juga diletakkan di sebelahnya. Janji yang telah lama tidak bisa ia penuhi akhirnya ia tunaikan. Kak Mas, maaf baru bisa memakamkan kalian sekarang, tapi sekarang beristirahatlah dengan tenang. Doni juga tidak akan kesepian lagi di sisi ayah dan ibunya. Angin berhembus lembut menyapu rerumputan di sekitar makam. Seolah-olah seseorang menjawab dalam diam setelah penantian yang panjang. Satu beban berat yang telah menekan bahunya selama bertahun-tahun akhirnya terasa terangkat. Air yang dalam menyimpan rahasia untuk waktu yang lama, namun ia tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Ketika musim kemarau yang kering itu menyingkap dasar waduk, yang muncul ke permukaan bukanlah sebuah mobil tua, melainkan kebenaran yang telah tenggelam dalam lumpur selama 12 tahun dan nama sebuah keluarga yang telah hilang. Air sungai di puncak hari ini mengalir seperti biasa. Namun, kini aliran air itu tidak lagi menyembunyikan rahasia yang